Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibil ayati wal athar wa ala alihi wa ashabihi min yawmina hadha ila yawmil mahsyar. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم: أمرت بالنحر وهو سنة لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah wa hafizakumullah. Seraya memanjatkan puja-puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh, yang selalu mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat-nikmat itulah kita dapat hadir di masjid yang sangat kita cintai ini, Masjid Jami Al-Falah, dalam rangka kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha tahun 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni 2024 Masehiyah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita melaksanakan salat sunnah Idul Adha akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah sahihah, amal
amal ibadah salihah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, para umatnya hingga akhir zaman. Marilah kita tingkatkan mutu iman, takwa, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, karena dengan takwa Allah, insyaallah kita akan menjadi manusia-manusia hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah wa arsyadakumullah, bahwasanya dari tanggal 9 subuh kita sudah dibolehkan untuk mengumandangkan kalimatut takbir, kalimatut tahmid sampai tanggal 13 setelah terbenamnya matahari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalimat takbir tahmid yang kita baca dalam rangka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah tidak mau dibesarkan, namun kita sudah selayaknya untuk mengagungkan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat sunnah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Idul Adha kali ini, saya akan menyampaikan beberapa fadilah, beberapa hikmah daripada ibadah udhiyah, ibadah tadhiyah, ibadah kurban yang nanti kita akan eksekusi setelah kita salat sunnah Idul Adha ini. Di antaranya adalah hikmah dan fadilah untuk mengenang peristiwa yang amat sangat spektakuler, peristiwa yang sangat dahsyat, adalah peristiwa di mana dua nabi dan rasul, ialah Nabi Ibrahim dan putranya yang bernama Nabi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan, untuk menyembelih putra kesayangannya dan putra yang sangat diharapkan keberadaannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun sebelum itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkorban 100 ekor unta, 300 ekor sapi, dan 1000 ekor kambing. Sehingga pada hari itu banyak manusia yang takjub, manusia yang keheran-heranan begitu dermawannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan para malaikat pun merasa ajib, merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga sifat manusiawinya keluar Nabi Ibrahim. Apa kata beliau? Wallahi lau kana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak laki-laki dan itu menjadi perintah Allah untuk disembelih, saya akan sembelih. Itu kata Nabi Ibrahim ketika beliau belum memiliki putra. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Lalu berjalannya waktu, Nabi Ibrahim akhirnya dikaruniai anak yang bernama Nabi Ismail
salam. Allah menagih, Allah meminta nazar daripada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan putra kesayangannya, ialah Nabi Ismail alaihissalam. Dengan cara apa? Allah memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim dengan salah satu marat, 3 kali mimpi, ialah tanggal 8 Dzulhijjah yang dikenal dengan hari Tarwiyah. Kemudian tanggal 9-nya beliau mimpi dengan mimpi yang sama, ialah menyembelih Nabi Ismail. Kemudian pada tanggal 10 beliau juga mimpi dengan impian yang sama, ialah menyembelih putra beliau yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim membuat sebuah kesimpulan bahwa ini adalah benar-benar min Allah, bukan minas syaitan. Sehingga pada tanggal 10 dieksekusinya Nabi Ismail alaihi salam, disembelih oleh ayahnya. Namun sebelum prosesi itu, Nabi Ismail alaihissalam meminta kepada sang ayah ada 3 permohonannya. Yang pertama, wahai ayahku, tolong ikat kedua tangan dan kakiku agar gelepar tubuhku tidak membuat ayah ragu dan merasa bimbang. Yang kedua, wahai ayahku tercinta, tolong tajamkan mata pisau ayah agar prosesi penyembelihan anakmu ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak mengenai darahku ini pada pakaian ayah. Yang terakhir, pesan Nabi Ismail kepada ayahnya tercinta Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai ayah, tolong sampaikan salamku, pesanku kepada ibuku tercinta, ialah Siti Hajar. Apa katanya? Mudah-mudahan sampaikan, ibuku menjadi wanita yang salihah, wanita yang tabah, wanita yang sabar atas ujian yang amat besar ini. Hadirin wal hadirat jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya terjadi prosesi penyembelihan ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail telah berpasrah diri kepada Allah, dan Nabi Ismail pun telah siap untuk disembelih. Turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Ibrahim, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Tatkala Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berpasrah diri kepada Allah dan Nabi Ismail telah siap untuk disembelih, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, engkau adalah nabiku yang telah membenarkan mimpi yang aku berikan itu. Akhirnya proses itu terjadi, namun dengan izin Allah Nabi Ismail tidak disembelih karena diganti dengan seekor kibas. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami ganti, kami tebus Nabi Ismail dengan sembelihan yang sangat besar yang didatangkan dari surganya Allah. Kenapa demikian? Karena memang tujuan Allah bukan untuk
menyembelih Nabi Ismail, tetapi untuk menguji seberapa tabah dan sabarnya Nabi Ibrahim atas ujian yang amat sangat besar ini. Anak yang sudah lama diidam-idamkan, anak yang sangat-sangat diharapkan keberadaannya, namun karena pernah beliau bernazar kepada Allah, wallahi law kana li ibnun la azba'annahu fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah kurban, ibadah udhiyah adalah hikmahnya termasuk ibadah yang amat sangat dicintai Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ibadah pada tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 yang dikenal dengan hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Ibadah di hari-hari itu adalah merupakan ibadah yang sangat utama, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disinyalir oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam." Tidaklah beramal, berbuat seorang anak Adam di hari raya Idul Adha atau Idul Kurban ini yang lebih utama dibandingkan daripada ihraqid dam adalah mengalirkan darah. Artinya kurban atau menyembelih binatang ma'am yang diantaranya adalah unta, sapi dan juga kambing. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Dan juga ibadah kurban ini insyaallah ibadah yang dapat menyelamatkan sahibul kurban. Orang yang berkurban akan diselamatkan oleh Allah min syarri dunya wal akhirah, dari kejahatan, dari para dunia yang sangat menipu kita. Para pelaku-pelaku dunia yang jahat, insya Allah kita akan selamat dari tipuan manusia dan juga iblis laknatullah alaih, baik itu di dunia dan sampai di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innal udhiyah minal a'malil munjiyah tunji sahibaha min syarrid dunya wal akhirah." Ingatlah wahai hamba Allah, ingatlah para pencinta Rasulullah, sesungguhnya udhiyah itu adalah bagian daripada amal yang dapat menyelamatkan kita. Dari mana? Minad dunya ila yaumil akhirah. Kita akan diselamatkan, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan udhiyah, melaksanakan penyembelihan, hendaknya dia harus melakukan itu, walaupun itu hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, bisa menjalankannya dalam rangka syukur kita terhadap Allah atau kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu besar, begitu banyak, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Al-ayat. Kami telah berikan kepada kamu ya Muhammad dan juga kepada umatmu semua, maknanya ai ni'aman kasiratan, nikmat yang begitu banyak, maka syukurilah dengan cara apa? Fasholli li rabbika wanhar, laksanakan salat sunnah Idul
Adha, walaupun itu hukumnya sunnah. Tidak berdosa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat sunnah Idul Adha, namun orang itu mendapatkan kerugian yang besar. Kemudian kalau kita punya rezeki, hendaknya wanhar, sembelihlah hewan kurban tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah sholat sunnah Idul Adha rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian khutbah yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha bil ibtihaj was surur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yasrahu Allah lana biha sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi aqama syari'atal Islam ba'da subur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin asy-syakur wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadil wa 'idun sa'id. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma 'ala arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa takhna'u bi 'ata'ik. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa qurrata 'ainin la tanqati' wa murafaqata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuld. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin
الأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله ولذكر الله أكبر. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.